Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi kemarin market naik. Ya, secara daily ini adalah anomali karena kan kemarin kan open di bawah open sebelumnya, open Jumat. Seharusnya kan kejar low ya, tapi kemarin nggak ada low gitu. Selisih antara open dan low tipis banget dan langsung ngegap ke atas. Ngegap bukan ngegap ya, sorry. Nah, market naik, jadi ini anomali secara daily, tapi secara weekly ini alur ceritanya pas karena kan secara weekly ini juga open di bawah open sebelumnya. Artinya target weekly-nya adalah target low. Jadi untuk Senin Selasa wajar jika dia membentuk busur atau tarikannya ini sebelum dia target low, target bawah. Nah, itu secara weekly, secara monthly juga minggu ini harusnya target low. Ya, memang di banyak pendapat bahwa market sudah cukup turunnya, mau balik naik lagi, dan saya pikir itu ada benarnya. Tapi kalau kita berpegang pada alur cerita, ya kira-kira seperti itu. Nah, tinggal kita cocokkan aja apa yang terjadi berikutnya. Hari ini open di atas open sebelumnya, seharusnya adalah target up, tapi sekali lagi hari ini opennya dekat dengan high sebelumnya. Jadi kalau yang saya gunakan ini di Pepperstone, high sebelumnya di 2895, sementara opennya ada di 2891, deket banget. Jadi wajar kalau nanti itu gampang banget target up-nya, mungkin dia nggak lama-lama baru target ke bawah untuk nyari ini. Lo minggu lalu juga nggak jauh. Dan minggu ini seperti biasa Jumat pertama ada non-farm payroll. Sepertinya itu yang agak ditunggu. Cuma memang ya mulai November kalau nggak salah itu sampai Februari kemarin non-farm payroll tuh anteng-anteng aja, gerakannya nggak mengerikan, seserem dulu gitu. Dulu kan turbulensi banget ya. Sekarang nih kayaknya nggak terlalu keras. Kenapa seperti itu ya? Penyebabnya banyak. Apalagi kan sekarang kan market kayak terombang-ambingkan, terombang-ambingkan antara kebijakan Trump dengan kebijakan The Fed. Lagi nggak kompak gitu. Jadi The Fed lagi berusaha untuk supaya ekonomi Amerika itu tenang. Jadi dia nanti akan menurunkan suku bunga secara teratur. Tapi kebijakan-kebijakan Trump itu cukup kontroversial gitu, sehingga membuat emas bergejolak. Ekonomi juga jadi agak terganggu, terutama karena tarif-tarif impor Amerika yang sebagian ini dianggap justru merugikan Amerika sendiri daripada lawan. Itu perang dagang gitu ya. Mau perang itu tetap aja prajurit kita ada yang jadi korban juga. Mungkin pendapatnya Trump seperti itu. Nah, untuk sekali lagi untuk daily hari ini targetnya up tapi pendek banget. Bisa jadi dia ke target langsung turun juga mungkin saja. Tapi kita cek dulu untuk lebih rendah. Oh ya, sorry, sebelumnya saya tandain dulu bahwa di sini ada ya ada zona supply yang bisa jadi akan menghalangi penurunan. Nah, karena di sini tuh sama. Nah, nanti akan terlihat ketika saya pindah ke 4 jam. Biasa kan ya cari support resisten di 4 jam itu banyak yang lebih percaya, itu lebih afdol. Saya termasuk yang percaya itu. Nah, di bawah itu juga ada ini. Ini ada imbalan yang belum kesentuh. Lama ini, sudah lama ini. Tanggal 4 Februari itu ternyata ada imbalance di 4 jam yang belum kesentuh. Nah, lanjut. Mungkin dia akan ngejar imbalance ini, saya belum tahu. Karena imbalance sebelumnya itu sudah kena semua. Tapi yang ini masih ketinggalan. Yang ini imbalance juga Pak, tapi udah disentuh-sentuh. Ini belum kesentuh sama sekali. Ya, ini penurunan di sini gagal. Nggak nyampe itu. Nah, jadi ada banyak supply di sini. Jadi kalau yang berpendapat market masih mau naik lagi ya, saya sependapat gitu. Karena ya banyak banget supply di sini yang bisa memantulkan harga.
Tapi yang punya jemuran di bawah di daerah sini tenang aja. Ini ada imbalance di sini, kemungkinan dijenguk dulu nih, mumpung dekat disambangi dulu. Jadi untuk 4 jam ini terlihat ya, ada di sini ada support di sini di sekitar 32 berarti ya kalau di sini. Antara 57 sampai 32 ini perlu diperhatikan, mungkin ini area pantulnya. Kemudian atas ada area ini 12. Saya tandai saja 12 sampai 14 ya, tapi kita ambil 12 saja deh. Kisarannya di sini soalnya. Nah, kita ambil kisaran ini masa klik 13, tapi paham ya? Kisarannya di daerah itu. Kemudian kalau naik lagi sebelum ke all time high, ini juga ada tahanan di kisaran ini di 37. Nah, itu untuk resisten-resistennya. Untuk support tadi ya di daerah ini, 2 ini supportnya di sekitar 57 sama low sebelumnya. Ya anggap aja di 33, sebenarnya lebih rendah karena di bawahnya juga ada yang lebih kuat lagi nih. Ada ya bisa jadi order block di situ. Dan untuk 4 jam ini memang sudah overbought, jadi wajar kalau nah ini mulai turun. Siap-siap bantalnya di sini nih, pantulannya di sini. Kemudian kita geser ke 1 jam. Nah, di 1 jam kelihatan ya ini ya. Ketahan ya. Oke. Jadi ada tahanan di sini. 1 jam juga ada di atas overbought. Jadi wajar kalau akan ada penurunan pagi ini. Kalau kita lanjutkan ke 15 menit, wah sudah oversold. Dan di sini juga pas. Di sini ada support juga. Nah, ini support-support kecilnya. Terserah Anda ya, Anda akan trading jangka panjang atau choppy trading gitu. Dikit-dikit lepas, dikit-dikit lepas. Ya, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bukan hanya masalah selera ya, tapi juga kekuatan dana. Ingat, kekuatan dana adalah kunci. Kira-kira seperti itu. Dan untuk kalender ekonomi hari ini tidak ada rilis data penting yang di Amerika ya, yang berpengaruh ke emas. Jadi kita skip dulu. Nah, ini sudah saya sampaikan semua berarti ya. Pendek-pendek saja. Karena memang belum ada perubahan yang signifikan dari tren. Secara jangka panjang, tren masih naik. Saya kembali ke 1 hari. Secara jangka panjang, tren masih naik. Dan untuk bilang tren sudah hancur juga repot karena low-nya di sini ini baru 1 tarikan. Yang mengerikan kalau ini adalah Elliott Wave nih. Gelombang pertamanya saja segini. Gelombang keduanya sampai mana ini gitu kan. Nah, kita lihat saja dulu. Kita tunggu koreksinya ini benar-benar dasarnya di mana. Nanti kita pindahin garis ini untuk cari target atas. Ya berarti 3000 tuh enteng aja ya. Kemungkinan kena 3000 yang dijanjikan gitu ya. Maksudnya banyak analis yang mentargetkan harga ke 3000. Itu sepertinya bakalan kena. Karena udah deket. Dan ini mantulnya di sini. Kalau bantal-bantal di sini, penahan-penahan di sini nih, supply yang ada di sini tuh berhasil memantulkan lagi. Ya all time high. Dan memang untuk target weekly adalah all time high. Nah, setelah 2 minggu maka baru target lainnya lagi. Karena target monthly adalah all time high. Tapi ya ini baru minggu pertama, kita ikutin saja alur ceritanya apakah benar-benar dijalankan atau ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus mengatur ulang alur ceritanya. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa bahwa tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi ada peluang.